Ketika Chu Feng masih muda, dia dibesarkan di keluarga Chu. Meskipun saudara lelakinya dan ayah angkatnya memperlakukannya dengan baik, selain mereka, lebih banyak orang yang memusuhi Chu Feng. Hal ini membuat Chu Feng sangat menghargai teman-temannya. Selama Chu Feng bisa menjadi temannya, Chu Feng akan menunjukkan hati dan jiwanya kepada siapapun yang bisa menjadi temannya. Jika temannya dalam kesulitan, dia akan melewati api dan air tanpa ragu-ragu. Tapi Chu Feng tidak pernah ingin teman-temannya berkorban untuknya, jadi dia tidak ingin Bai Yunxing menemaninya. Sekarang Bai Yunxing memuja Ouyang Kongyu sebagai gurunya, yang merupakan hasil terbaik di hati Chu Feng. Jadi ketika Wang Qiang kembali, Chu Feng mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke totem Tianhe bersama Wang Qiang. Sekarang, merupakan kabar baik mengetahui bahwa neneknya lah yang menghancurkan sekte alkimia abadi. Saatnya memberitahu guru Yue kabar baik ini. Setelah Chu Feng dan Wang Qiang pergi, Ouyang Kongyu juga secara resmi mulai mengajari Bai Yunxing metodenya. Hanya saja langkah pertama ini sedikit istimewa. Ini bukan tentang mengajari Bai Yunxing cara berlatih. Sebaliknya, dia membawa Bai Yunxing ke istana bawah tanah. Terkubur jauh di bawah tanah di dunia ini, istana bawah tanah adalah formasi yang megah. Formasi ini menggambarkan esensi dunia ini dan membentuk danau tak terbatas di tengah istana bawah tanah. Namun airnya jernih, sehingga Anda bisa melihat banyak sekali ikan aneh yang bertumpuk di dasar danau. Alasan mengapa kumpulan ikan ini aneh adalah karena ikan tersebut terlihat seperti jarum, apapun ukuran atau bentuknya. Ia tidak mempunyai mata, tetapi mempunyai sisik dan insang. Namun mereka tidak bergerak. Jika bukan karena insangnya terlihat bergerak, mereka akan dianggap mati. Desir. Pada saat ini, Ouyang Kongyu melambaikan lengan bajunya, dan bola formasi seukuran telapak tangan terlempar tinggi ke langit. Segera setelah formasi tersebut pecah, seekor binatang buas sepanjang 10.000 meter muncul dan jatuh ke dalam danau. Dalam sekejap, gerombolan ikan khusus di dasar danau tampak terbangun dan langsung menuju ke arah binatang buas itu. Binatang buas itu tidak lemah, dan ditutupi baju besi tebal, tapi di depan ikan, ia sama lemahnya dengan tahu. Dalam sekejap, binatang buas itu dilahap habis-habisan, dan bahkan darahnya dimakan habis oleh gerombolan ikan, seolah-olah ia belum pernah muncul sebelumnya. Adegan ini sangat menakutkan Bai Yunxing. Kekuatan binatang buas itu ada di atasnya. Sebelum ikan-ikan itu berpindah, dia tidak menyangka ikan itu akan begitu menakutkan. Yunxing, bisakah kamu mengetahui asal-usul ikan ini? Apakah itu makhluk masa kini yang ditempa oleh formasi agar terlihat seperti ini? Meskipun Bai Yunxing tidak yakin, dia dapat membuat analisisnya sendiri berdasarkan pemahamannya tentang seni pesona. Iya. Tapi fungsi sebenarnya dari ikan ini adalah untuk melunakkan. Mereka disiapkan untukmu. Tuan, apakah Anda meminta murid-murid Anda untuk memasuki danau? Bai Yunxing menunjukkan senyuman masam. Dia mencoba yang terbaik untuk menutupi kepanikan dan ketakutannya, tetapi dia tetap menunjukkannya. Kekuatan binatang buas tadi lebih unggul dari Bai Yunxing. Binatang buas itu tidak tahan. Bukankah dia akan mencari kematian jika jatuh? Jangan panik, guru akan menggunakan formasi untuk membatasi kekuatan mereka sampai Anda beradaptasi secara bertahap. Tuan, saya bingung, apa tujuan dari sikap marah seperti itu? Warisan guru tidak sesederhana itu. Jika Anda ingin mendapatkan warisan yang nyata, Anda harus memiliki jiwa dan raga yang cukup kuat. Formasi ini dapat membantu Anda memenuhi persyaratan. Bai Yunxing terdiam.
Yun King, aku tahu apa yang terjadi padamu dari teman kecil Chu Feng. Tapi aku berjanji tidak akan melakukan apapun yang menyakitimu. Aku telah mencari murid yang cocok. Aku sudah melakukan ini sejak lama. Aku sudah siap sepenuhnya. Hanya saja sulit menemukan orang yang tepat. Sejujurnya, aku sudah siap untuk tidak menemukan orang yang akan diwariskan. Saat Kong Yu mengatakan ini, senyuman bahagia muncul di wajahnya. Tapi Bai Yunxing sangat ketakutan di dalam hatinya. Apalagi setelah apa yang terjadi di Taisi Star. Jelas merasakan ketakutan Bai Yunxing, Ouyang Kong Yu berbicara lagi, tentu saja, masalah ini memang berisiko. Jika Anda tidak mempercayai saya sebagai seorang guru, saya juga dapat memperlakukannya seolah-olah Anda belum memuja saya sebagai seorang guru, dan masalah ini belum terjadi. Ya, Ouyang Kong Yu menambahkan. Tapi Bai Yunxing segera berkata, "Guru, saya bersedia." Ouyang Kong Yu sedikit terkejut dengan jawabannya. Meskipun dia sangat takut, mengapa dia langsung setuju? Namun segera, Ouyang Kong Yu mengangguk, "Oke, mari kita mulai." Setelah mengatakan itu, dia mengaktifkan formasi, dan mantra di seluruh langit jatuh dari langit dan jatuh ke dalam formasi. Kawanan ikan tersebut jelas terkena dampaknya. Yun King, tuanku telah menyesuaikan kekuatan formasi ini menjadi rendah, tapi itu juga akan sangat menyakitkan. Mohon bersabar, karena jika tidak menyakitkan, tidak akan ada efeknya. Melihat ini, Bai Yunxing pun ikut melangkah ke dalamnya. Dalam sekejap, kawanan ikan itu menyerang Bai Yunxing sama seperti mereka menyerang binatang buas itu sebelumnya. Bai Yunxing menjerit memilukan dan pingsan tidak lama kemudian, tetapi serangan ikan itu tidak berhenti. Jika dia melanjutkan, Bai Yunxing pasti akan mati. Melihat ini, Ouyang Kong Yu segera memancing Bai Yunxing keluar. Pada saat ini, Bai Yunxing tidak hanya lemah, tetapi juga tidak sadarkan diri sama sekali. Jadi Ouyang Kong Yu mengeluarkan panci besar berisi banyak ramuan yang direndam di dalamnya, tetapi bentuk ramuan itu sangat aneh. Dia memasukkan Bai Yunxing ke dalamnya dan menyalakan api formasi di bawah. Nyala api menyala dan ramuannya segera mendidih. Bai Yunxing seperti makanan, direbus dalam air, dan tak lama kemudian panasnya terasa naik. Khasiat obat menjadi terlihat dengan mata telanjang dan dituangkan ke dalam tubuh Bai Yunxing. Melihat hal ini, Ouyang Kong Yu mengeluarkan belati khusus dan memotong pergelangan tangannya, dan sejumlah besar darah jatuh ke dalam panci. Darah dan khasiat obat bercampur dan memasuki tubuh Bai Yunxing. Pada saat ini, Bai Yunxing, yang jelas-jelas tidak sadarkan diri, sepertinya mengalami reaksi penolakan di tubuhnya dan mengejang dengan keras. Melihat situasi ini, Ouyang Kong Yu juga mengerutkan kening, dengan kegugupan yang terlihat jelas di matanya. Baru setelah Bai Yunxing perlahan-lahan menjadi tenang, senyuman meyakinkan muncul di bibir Ouyang Kong Yu. Meskipun aku merindukan Chu Feng, tapi aku akhirnya menemukan orang yang tepat. Setelah perjalanan, Chu Feng membawa Wang Qiang ke sebuah gua di pegunungan Naga Emas. Gua ini merupakan pintu masuk menuju tempat rahasia. Bagaimana, disegel. Tetapi ketika dia melihat gua itu, Wang Qiang menjadi bingung. Karena guanya tidak terlalu dalam, dia bisa melihat sekilas ujung gua ketika dia sampai di pintu masuk. Chu Feng membuat segel khusus dan memandang Wang Qiang sambil tersenyum. Lakukan apa yang saya lakukan dan ikuti saya. Kemudian, Chu Feng dan mereka berdua memegang segel dan berjalan masuk dan keluar gua 3 kali dengan cepat, lalu perlahan masuk dan keluar 3 kali, dan akhirnya masuk dan keluar 3 kali dengan cepat, dan perlahan,
lalu melepaskan segelnya, lalu berjalan ke dalam. Kali ini, gua tersebut berubah dan menjadi sangat dalam. Ketika mereka keluar dari gua, tempat rahasia kuno muncul di depan mata mereka. Sungguh menakjubkan. Wang Qiang membuka matanya lebar-lebar. Meskipun dia telah melihat banyak metode baru, metode memasuki tempat rahasia ini tetap mengejutkannya. Saudaraku, Tuan di sini pasti sangat istimewa, kan? Reaksi pertama Wang Qiang adalah pencipta di sini pasti sangat kuat, kemungkinan besar adalah sosok yang kuat dari zaman kuno. Kalau tidak, mustahil menciptakan tempat rahasia seperti itu. Kalau begitu aku tidak tahu. Chu Feng tersenyum dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Faktanya, dia tahu ada wanita misterius yang tinggal di sini. Wanita misterius itu meninggalkan kesan mendalam pada Chu Feng. Dia memiliki temperamen yang lembut dan anggun, meskipun Chu Feng telah melihat begitu banyak orang yang disebut orang suci dari berbagai kekuatan. Namun dalam hal temperamen, dia hampir tidak bisa dibandingkan dengan wanita itu. Kuncinya adalah dia tahu banyak dan basis pengetahuannya sangat mendalam. Dan latar belakang wanita ini bahkan lebih luar biasa lagi. Menurutnya, gurunya juga mengenal Qin Jiu dan merupakan teman baik Qin Jiu. Wanita itu juga membantu Chu Feng melakukan tes, memungkinkan Chu Feng memastikan bahwa dia adalah keturunan raja. Namun, wanita misterius itu kemudian menggunakan metode untuk menghapus ingatan Chu Feng. Meski gagal, Chu Feng masih menyimpan ingatannya, namun wanita itu sebenarnya tidak mau mengungkapkan identitasnya. Sekarang, kita telah sampai pada wilayah wanita itu lagi. Bahkan jika Wang Qiang bertanya, Chu Feng tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, jika tidak, Tuhan yang tahu apakah wanita itu akan datang lagi untuk menghapus ingatan Chu Feng. Namun segera, Chu Feng dan Wang Qiang berbalik pada saat yang bersamaan. Mereka menemukan bahwa penghalang di belakang mereka telah berubah. Jika Anda mengamatinya dengan cermat, mereka semua sedikit mengernyit. Karena penghalang itu adalah penghalang-penghalang, itu menyegel mereka di sini. Apa yang terjadi? Wang Qiang memandang Chu Feng. Terjebak, kata Chu Feng. Bukankah seperti ini sebelumnya? Wang Qiang bertanya. Itu tidak terjadi sebelumnya, kata Chu Feng. Dia telah memutuskan bahwa tempat ini telah dimodifikasi dan hanya bisa dimasuki tetapi tidak bisa keluar. Perubahan ini tentu saja membuat Chu Feng sedikit khawatir terhadap Song Yuwei dan yang lainnya. Jadi Chu Feng segera masuk lebih dalam, dan untungnya, dia segera melihat Tuan Yuwei, Biksu Tua Yiku, dan Yue Ling, dan mereka semua selamat dan sehat. Tuan Chu Feng, Anda kembali. Ketika Song Yuwei dan yang lainnya melihat Chu Feng, mereka sama-sama bersemangat dan buru-buru menyapanya. Song Yuwei, khususnya, tersenyum lebar, dan matanya berkaca-kaca kebencian menunjukkan bahwa dia sangat mengkhawatirkan Chu Feng. Ini juga normal. Terakhir kali Chu Feng pergi, dia masih berencana berurusan dengan sekte Situ Jiling. Saat itu, Chu Feng tidak mengetahui bahwa pelaku yang menganiaya neneknya adalah Jia Lingyi dari Alchemy Immortal Sect. Saya hanya mengira itu Situ Jielingmen dan Xian Tu. Dan sekte Situ Jiling pada saat itu adalah gunung besar bagi Chu Feng. Apalagi sekte abadi dan Dao di belakang. Senior Yuwei, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah saudara lelaki saya yang baik bernama Wang Qiang. Chu Feng pertama kali memperkenalkan identitas beberapa orang satu sama lain. Lalu dia bertanya mengapa tempat ini berubah. Tuan Chu Feng, ternyata ada orang besar yang tinggal di sini. Dia adalah wanita, yang terlihat seperti peri.
Ternyata Dantian Yueling diubah dengan bantuan bawahan orang dewasa itu. Chu Feng bertanya, Song Yuwei buru-buru menceritakan kisahnya. Ternyata beberapa saat setelah Chu Feng pergi, wanita misterius itu muncul. Dia juga memberitahu Song Yuwei dan yang lainnya bahwa tinggal di sini akan sangat membantu Chu Feng. Tampaknya mereka takut tidak patuh dan dengan sengaja keluar untuk menanyakan informasi tentang Chu Feng, sehingga menghadapi bahaya. Wanita itu mengubah penghalang formasi di sini, sehingga mustahil bagi Song Yuwei dan yang lainnya untuk pergi. Tetapi wanita itu juga meninggalkan sebuah gulungan, mengatakan bahwa ketika Chu Feng kembali, Chu Feng secara alami akan dapat menguraikan gulungan itu. Kemudian Anda juga dapat menghilangkan penghalang formasi di sini dan membiarkan mereka mendapatkan kembali kebebasannya. Sekarang, setelah Song Yuwei menceritakan kisahnya, dia juga menyerahkan gulungan itu kepada Chu Feng. Chu Feng memegang gulungan itu di tangannya dan menemukan bahwa gulungan ini membutuhkan kekuatan garis keturunannya untuk membukanya. Ini sulit bagi orang lain, tetapi sangat sederhana bagi Chu Feng. Saat dia membuka gulungan itu, pemandangan sekitarnya tiba-tiba berubah, dan Chu Feng dibawa ke dunia spasial. Dunia luar angkasa sedang kacau, dan hanya Chu Feng yang ada di sini. Namun tak lama kemudian, sesosok tubuh muncul tak jauh dari situ. Wanita itu memiliki temperamen yang sangat baik. Dia adalah wanita misterius yang pernah dilihat Chu Feng sebelumnya, yang membantu Chu Feng menguji apakah dia memiliki darah raja. Chu Feng bertemu lagi. Kamu mungkin tidak mengingatku, tapi aku akan membuatmu mengingatku segera. Saat wanita itu berbicara, dia menunjuk ke arah Chu Feng, dan pasukan khusus keluar dari ujung jarinya, langsung menuju ke Chu Daifeng. Segera setelah itu, sebuah kekuatan mulai melonjak di benak Chu Feng. Kekuatan ini sebenarnya memungkinkan Chu Feng memulihkan ingatan yang telah terhapus oleh wanita itu sebelumnya. Namun nyatanya, bahkan wanita itu sendiri tidak mengetahui bahwa penghapusan sebelumnya adalah sebuah kegagalan. Chu Feng teringat pertemuannya dengan wanita ini dari awal hingga akhir. Tentu saja, meskipun Chu Feng benar-benar lupa, kekuatan ini masih dapat memulihkan Chu Feng. Karena dia sangat yakin akan hal ini, wanita itu berbicara lagi setelah kekuatannya sepenuhnya terintegrasi dengan tubuh Chu Feng. Kamu mengingatnya sekarang. Saya harap Anda tidak menyalahkan saya, karena tidak nyaman bagi saya untuk tidak mengungkapkan identitas saya sebelumnya, jadi saya menghapus ingatan Anda. Sekarang izinkan saya memperkenalkan diri secara resmi, nama saya Sue Luo. Hanya saja, sekarang saya telah pergi dari sini dan memasuki sungai surgawi ke-9, yang Anda sebut alam dewa kuno atau api penyucian kuno. Tapi aku juga ingin memberitahumu satu hal, sungai surgawi ke-9 bukanlah api penyucian kuno. Itu adalah tempat di mana para pembudidaya bela diri harus masuk jika mereka ingin membuat terobosan. Apa yang Anda lihat di depan Anda? Anda memasuki sungai surgawi ke-9. Seperti apa seharusnya dunia seni bela diri?